menghitung dulu antara modal dan kemauan, itu lebih besar kemauan. Modal kita udah ludes. Kalau cerita saya itu tadi kan kita udah siapin uang tabungan untuk bisnis pasca kita resign gitu kan dari pekerjaan kita sebelumnya. Taunya Allah berkehendak. Banyak yang pesimis pada waktu ini di dalam komplek ada orang yang mau datang sini, ada. Bahkan sekarang teknologi luar biasa, nggak perlu punya ruko, cukup online, banyak media gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang trik kayak gini asik kita ngobrol juga nih. Saya mampir di tempat yang sangat luar biasa. Namun terkadu cerita dengan sasak nih. Pertama kali nepeta dan tiba ada kopi. Nah, ini yang menginspirasi saya bahwa kita sebagai orang Sasak ini kembali ke ini, bahwa kita mau kemanapun dan siapapun tamu kita yang datang ke rumah kita, ini menjadi suguhan wajib orang Sasak. Cuman bagaimana ceritanya kopi yang tadinya disuguhkan biasa-biasa saja, nah ini dipindahkan ruangnya, dipindahkan tempatnya, ini menjadi luar biasa, sangat luar biasa. Nanti kita akan banyak berbicara bagaimana sebenarnya memulai ini. Lalu bega pengapu, izin terbuka dulu ya. Kita ingin mencari inspirasi di nggak jauh-jauh sih orang. Saya sebut ini usia saya hampir sama lah gitu, nggak jauh, tapi ini om saya gitu ya. Bahasa saya om ke Om Iwan ini. Nah nanti kita ingin mendengar cerita merintisnya ini. Kalau saya dengar sih ini pionir sih. Beliau ini yang memulai pertama, artinya yang memberikan kemasan berbeda di Lombok Timur. Beliau dengan Seko ini akronim dari apa, kita akan tanya beliau gitu. Om, saya panggil Om aja nih, biar lebih enak ya. Gimana, setuju apa enggak? Tergantung, kita buka dulu ini dulu. Oke. Biar kelihatan memang benar. Ini beneran nggak? Cocok dipanggil Om atau apa? Tapi yang jelas bener dia setelah buka masker. Harap bau. Gini. Apa ya, tebet cerita santai. Yang di podcastnya tuh bededongeng. Biasa yang bededongeng man tanya deh. Nah hari ini coba diceritakan nih, Pak Mani menjadi legendaris di jalur utama di tempat keramaian yang sangat luar biasa di Pancor. Seko ini berdiri. Bisa nggak kira-kira kita tarik sedikit, kita mundur ini, dari mana sebenarnya inspirasi atau kata Seko, kemudian awalnya itu di mana memulai bisnis seperti ini untuk orang Sasak. Membisniskan kopi ini sangat luar biasa. Ini saya sangat salut, membisniskan kopi untuk orang Sasak. Ini sangat luar biasa. Gimana Paman? Ceritakan ini. Salam jurusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, walaupun mungkin belum cocok usia untuk terkait paman kan, karena masih, kalau orang bilang mungkin masih sekitar umur 25 kan. Iya lah, cocok. Dulu kalau bukan. Tebeman gitu nih. Paman ya. Dari Seko banyak dulu pelanggan kita dulu bertanya, ini Seko jual donat ke yang kan soalnya pada angna merele Mataram mere Jeko ya ada Jeko atau apalah kan dari Mataram. Tapi oke lah, itu juga menjadi satu inspirasi juga kita dalam mencari brand kan, karena saya sempat belajar bisnis kedi, kuliah di Jogja kan. Pada di Jogja, pada alma mater. Jadi salah satu yang menentukan dalam bisnis itu adalah brand ya. Nama juga itu menentukan kan. Bagaimana kita membuat satu nama yang unik sehingga mudah diingat, yang pembahasan dengan branding ikonik kan. Ikonik udah lain doang, udah presenternya sih wah berpengalaman. Jadi itu susah ya menemukannya, dulu itu susah menemukannya, sampai kita waktu itu
buka pertama kali itu di rumah, di garasi rumah. Berawal dari garasi rumah di Jalan Seruni. Di Jalan Seruni. Kayak Jalan Seruni. Jadi kalau udah sebutan Jalan Seruni udah terkenal sekali kalau Jalan Seruni 1. Dan karena di sana ada yang legendaris juga, di sana ada pecel juga di sana yang jual pecel Seruni, ada salon Seruni. Semua yang ada usaha di sana disebutnya Seruni. Ada aja yang namanya Seruni. Jadi yang pertama kali memang ngotot untuk memberi nama Seruni itu adalah Bapak. Ini kalau dia ini. Jadi Bapak itu orang tua lah ini yang sangat berperan dalam awal-awal proses kita memulai bisnis ini. Jadi dalam pencarian nama usaha ini Bapak itu bilang, harus pakai nama jalan deh. Nah, kita harus pakai jalan nama ya. Kamu bikin di Seruni, bikin pakai Seruni Kopi aja. Banyak usaha-usaha di lain itu terkenal dengan sebutan nama tempat dia berusaha. Karena ini udah terkenal Seruni ini katanya kan. Oh iya. Di Mataram juga ada Seruni. Ada Seruni dan juga terkenal juga namanya Seruni. Ya. Jadi karena kita punya prinsip bahwa restunya orang tua itu ya, restunya orang tua. Mudah-mudahan nama yang orang tua kasih itu berkah. Walaupun sebenarnya tidak dalam ini ilmu kita itu tidak nyambung. Ayo kita ngopi ke Seruni Kopi, woi panjang sekali, panjang. Jadi tapi terima aja dulu. Terima. Dalam perjalanannya Seruni Kopi, kok saya menemukan singkatan di situ kan. Ada Seruni, kalau disingkat jadi Seko. Ini Seko. Jadi Seko, jadi Seruni Kopi. Kalau disingkat Seko, nah kayaknya ngepas gitu kan. Jadi ya kembali lagi saya tidak pernah meragukan kalau itu udah namanya advice atau saran dari orang tua, insya Allah Seko. Jadi itu saya jadikan brand pada waktu itu. Jadi banyak yang bertanya, Seko itu apa Pak? Seruni Kopi. Jarina kan Seruni Kopi. Jadi dari sisi nama itu agak lebih berkelas dan ikonik juga jadinya. Luar biasa. Ini kenapa cerita Seko bisnis ya temulai dengan Bali, berawal dengan tempat. Kemanapun dia kita bawa nanti, dia tidak akan pernah lupa dari mana dia berasal. Nah ini Seko Seruni Kopi. Bisnis kopi termasuk saya jarang sekali menemukan, mohon maaf sih dulu ya beberapa tahun yang lalu itu namanya kafe yang betul-betul memiliki kemasan yang selera bajang, tongkrongan bajang. Nah konsep Seko yang dipindahkan dari Seruni ke sini ini konsepnya membawa apa ini? Jadi dulu pas berdirinya itu memang kan kita fokusnya pada kopi yang racikan standar kopi shop ya. Jadi dulu selama saya di Rotim ini susah sekali kita menemukan kopi yang diracik seperti yang kita banyak temukan di Mataram waktu itu. Jadi lo temen ngopi, udah kan di Mataram mahal. Jadi perjalanan kita ke sana, terus di sana kan banyak kopi bedang doang kan. Nah, di sini kita mencari yang kopi shop itu sangat darat malah waktu itu 2016 November 2016 itu kita pertama kali itu buat. Itu sebelum itu enggak ada. Banyak kedai kopi tapi cuman kopi bidang doang. Mohon maaf kopi saset sih. Kopi saset, bahkan kita udah lewat ke ketergantungan sama kopi saset itu. Nah, berawal dari situ kita buat kopi shop dengan betul-betul serius, walaupun dengan alat yang seadanya karena harga alat-alat kopi ini relatif kalau dibilang dari harga mahal. Tapi kita kan tidak melihat pada masalah kita pada saat itu. Kalau kita lihat itu kita jadikan masalah, tidak akan jalan-jalan kita. Jadi apa yang kita punya berawal dari alat seduh dulu kan, seduhan dulu. Jadi
kopi drip lah istilahnya, Ya. itu kan bisa terjangkau lah daripada kita beli alat espresso harganya ratusan juta. 1 juta. Betul. Hanya bermodal garasi mau beli yang ratusan juta kan itu. Dan siapa juga tamunya? Itu dia, kita belum tahu pasar marketnya pada waktu itu. Jadi waktu itu awal-awal marketnya memang menengah ke atas, Iya. karena dilihat juga dari harga, Iya. harga yang per gelas itu minimal 15.000 kita jual waktu itu. Paman menjual 15.000, mohon maaf, di dekatnya Ya. itu ada Taman Selong. Ada. Berapa harga di Taman Selong untuk segelas kopi? Yang paling mahal 5 yuan, paling mahal 5.000. Jadi, itu ingat betul. Ingat pada waktu itu setelah mungkin ada beberapa bulan kita jalan, Iya. banyak teman-teman pedagang di taman itu datang berkunjung silaturahim, ya sekalian nongkrong, sekalian penasaran mungkin kan, karena mendengar, yo kok di sana jual kopi itu sampai paling murah tuh 15.000. Apa dia itu tadi? Bagaimana rupanya kopi sini 15.000? Kopi apa jualnya? Kopi apa jualnya? Sang kopi apa? Kopi Jessica kayak apa kan waktu itu. Ya. Jadi bertanya lah teman-teman Iya. yang jualan kopi. Kopi apa aja ini sampai sekenal lalu harganya Ya. gitu kan. Kalau di taman kita jual mungkin paling mahal 5.000, dikomplain kita sama pedagang katanya kan. Darah belinya gimana? Nah, jadi kita jelaskan dia konsep kopi kita itu memang dari awal prosesnya sampai ke akhir prosesnya. Kita lihat juga bin yang kita sajikan ke mereka, kemudian prosesnya dan alat-alat yang kita gunakan juga, sehingga mereka bilang lah cocok, gitu. Cocok. Jadi kita juga ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa harga itu juga menyesuaikan kualitas. Betul. Ya, kualitas itu bisa juga dilihat dari harga. Jadi jangan takut-takut untuk menentukan harga gitu. Ya. Karena nanti segmen pasarnya juga akan Segmennya. kena. Jadi waktu itu karena mungkin awal kita ini karena juga di awal-awal itu bahan bakunya mahal. Kita dapatnya kita beli dari luar. Ada yang dari lokal, dari Sembalun, tapi memang waktu itu memang kita dapat kualitas yang the best waktu itu. Dan harga yang itu mahal. Per onsnya saja itu sampai sekitar 100 ribuan per ons. Jadi kopi lokal tapi mahal gitu. Jadi kita hitung-hitung juga HPP kita hitung, jadi ya udah 15.000 udah pas lah. Jadi kita sasarnya pada waktu itu memang segmen pasarnya itu menengah, Ya. kantoran lah ya, kantoran kan. Kompleks kantor ya, alhamdulillah memang kita juga yakin karena kita dikelilingi sama kantor-kantor. Nah, 3 tahun kita berjalan di sana, kita lihat Konsepnya masih di rumah ya? ya konsep di rumah 3 tahun. Kemudian kita pindahkan ke PTC. Kita inginnya malah sekarang masuk ke tren yang saat ini adalah ke pelajar ya, milenial, mahasiswa. Akhirnya kita menyesuaikan produknya dengan yang sekarang lagi tren, kopi susu. Jadi nggak terlalu serius kopinya. Juga varian-varian yang lain yang non kopi kita perbanyak, yang coklat, yang teh itu kita perbanyak. Jadi harga-harganya juga relatif kita menyesuaikan sesuai dengan budget lah ya. Jadi all segmen bisa kita masuk lah. Betul. Ini kan Milenial. Ya, milenial, konsepnya milenial, lalu merangkat dengan tua kesulai ke mundur pun bagus dagangan kan. Mundeknya bagus tahu kan. Tidak bagus tempatnya, tidak layak tempatnya, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Saya melihat Om ini sangat luar biasa, tempat bahkan bisa jadi nanti sampai lantai 3 nih. Jadi sampai lantai 3 nanti ada smoking areanya juga kelihatan ini akan bertambah luas. Nah, perlu terobosan. Ini kan untuk mengajak mahasiswa paling nggak rapat BEM lah ya. Rapat BEM atau mapala gitu. Mau kita pindah ke sini nih sangat luar biasa gitu. Saya melihat fenomena begini, Om. Jadi kadang nih untuk mahasiswa ya, melihat tempat saja yang wah luar biasa gitu. Kadang mohon maaf kita sering balik gitu. Kayaknya nggak cocok nih sama iya tidak sesuai ente tulang kita waring sejam. Nah itu
kan pernah kita mahasiswa pernah merasakan ini. Nah, apa strateginya nih untuk mendekatkan mahasiswa, karena di sini banyak kampus, agar ya tidak terkesan, mohon maaf, tidak akan terkesan tempatnya udah ya bagus tapi harganya juga masih tetap terjangkau. Gimana strateginya Om menarik mereka ke sini? Ya, kalau untuk strategi itu makanya kita putar otak ini. karena kita dari tadi dipanggil Om, jadi umur juga kan. Ya, tapi kita mau walaupun umur tapi serasa masih milenial banget. Harus milenial. Kalau perasaan kita harus tetap milenial. Boleh ya. Perasaan. Jadi kita coba untuk promo lewat memanfaatkan media online. Jadi silai sampai TikTok nanti. Ke TikTok anti ke TikTok. Wah, haram TikTok. Karena kita joget-joget doang isinya kan. Itu nakanya curhat. Nangkanya. Ternyata kita tetap ke TikTok kan, karena banyak sekali di situ informasi-informasi yang bermanfaat. Tidak hanya dengan si berjoget-joget ini doang kan. Jadi media online itu sangat penting ya, sangat penting. Kemudian kita manfaatkan juga promo-promo kita pasangkan banner dengan menampilkan harga gitu ya di sana ya, promo-promo murah. Makanya kita coba, karena ini momentumnya PPKM kan, kita coba buat promo PPKM istilahnya ya. PPKM promo puas kenyang murah kan. Jadi promo puas PPKM. Promo puas kenyang murah. Nah, mahasiswa banget kan. Puas kenyang murah. Ada nasi goreng, ada mie, ada minumannya sekarang ya hitungannya karena mahasiswa kan seadanya 50.000 ada di dompet biasa. Ada di dompet. Nah, 50.000 udah bisa neraktir pacar kan, sudah dapat 2 menu makanan plus minum lagi kan. Jadi dan tempatnya bergengsi kan, dari tampilan. Jadi kita coba mengkombinasikan lah, memadukan antara tempat yang bagus juga dengan harga yang murah. Kalau istilahnya apa itu, menu resto atau tampilan resto tapi harga warung kan. Ya, Muntawah nyebut harga mahasiswa. Pasti itu udah kesannya itu udah harga terjangkau. Ya, harga terjangkau. Nah, oke, sekarang tantangannya gini. Jadi COVID kita berbicara COVID. Jadi banyak sekali yang terdampak. Nah, tentu tempat-tempat seperti ini juga tidak bebas juga dari ini ya, dampak si COVID ini. Yang jelas apapun itu kita nikmati sebagai bagian proses. Ya, COVID ini juga suatu saat menurut saya, mungkin saat ini kita banyak orang merasa nyakit jemaah, nyiksa jemaah. Nah, mungkin jemaah sulena kita akan tersadar, oh ternyata. Nah, kira-kira COVID ini apa yang kita bisa ambil pelajaran, bahwa ya memang semuanya terkekang, semuanya akan, tapi inovasi itu keluar itu ketika kita merasa keterbatasan kita itu dituntun, udah diikat betul, disitulah kita biasa akan menjadi orang inovatif, menjadi memikirkan cara lain gitu. Nah, saya pun kadang iseng mikirkan gitu, kenapa sempoa itu ada diciptakan. Dalam jawaban beberapa saya tes, jawabannya untuk mempermudah kita menghitung. Jawaban sederhana saya, ketika tangan dan jumlah jari tangan dan kaki kita tidak sanggup untuk menghitung jumlah yang lebih dari itu, maka kita butuhkan alat. Itulah alat sempoa. Jadi ketika kita sudah tidak mampu atau keterbatasan kita sudah cukupin kita merasa, maka kita akan membutuhkan cara-cara lain, cara-cara inovatif. Apa cara inovatif bertahan di tengah pandemi untuk bisnis seperti ini, Om? Oke. Pertama kita jaga jarak ini kan. Ya, cara inovatifnya kita jaga jarak. Ya. Mulai mungkin nggak ada jarak ya. Ya, betul. Kalau sekarang gara-gara COVID semua jaga jarak. Dan banyak sekali saya lihat tulisan di sana sini. Ya. Ya, jaga jarak lah segala macam. Jaga jarak ada. Dulu sebelum COVID yang kita tahu jaga jarak itu cuma bis. Ya. Tertulis jaga jarak nih belakang truk ya. Jaga jarak. Sekarang kita juga jaga jarak. Jadi betul itu tadi gara-gara COVID ini
Jadi kita banyak inovatif jadinya, jadi tambah inovatif. Bagaimana kita harus cari terobosan-terobosan supaya bisnis kita tetap berjalan kan? Pasti kita dapat juga imbas dari COVID ini. Cuman kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan Allah, gitu kan? Semua itu ada manfaat, termasuk diciptakannya virus ini. Virus ini, terobosannya kita harus banyak inovasi, ya. Inovasi, memberikan, terutama tadi di promo tadi, promo, menyesuaikan. Jadi kita ikut empati dengan kondisi keadaan ekonomi yang saat ini mungkin dirasakan oleh teman-teman kita itu sedang sulit, tapi pengen kelihatan elit gitu kan, makanya kita buat, jadi harganya kita turunkan, tapi kualitas kita dijaga, bahkan kita coba naikkan kualitasnya. Tidak ada yang berubah dari kualitas, harga saja yang kita turunkan, dan kita perbanyak promo-promo supaya gairah juga terjangkau juga oleh, dan di kita yang kita yakini bahwa rezeki sudah diatur. Rezeki sudah diatur, kita hanya menjemput. Ibarat di analogikan itu kan, kalau orang mencari rezeki itu seperti burung, burung yang terbang, pagi keluar, pulang sore, pagi keluar dengan perut lapar, sore pulang dengan perut kenyang dan bawa makanan juga untuk anak-anaknya. Dia tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya akal seperti kita manusia, apalagi kita manusia. Insya Allah Allah kasih ujian seperti ini untuk kemudian kita terima ujiannya, dan nanti Allah akan tunjukkan kita nikmatnya dari itu semua. Alhamdulillah kita merasakan COVID ini adalah bukan musibah, tetapi menjadi nikmat yang Allah turunkan untuk kita. Luar biasa. Agar kita bisa jadi inovatif di balik semua kejadian. Terakhir ini, apa nasihat yang kita berikan untuk anak-anak muda, terutama di Lombok Timur nih? Karena kita berada di Lombok Timur. Kira-kira untuk anak-anak muda yang saat ini, yang dengan darah mudanya, silakan, apa yang bisa kita berikan ke teman-teman muda ini? Lombok Timur ini punya potensi besar, dari luas wilayahnya besar, dari populasi penduduknya yang besar di NTB paling besar. Dan kalau saya selalu melihat potensi di Lombok Timur ini kayak masih perawan untuk kita berbisnis. Banyak kesempatan untuk menjadi entrepreneur itu. Saya mengutip satu moto dari online, ya, jual beli online, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi buru-buru muncul istilah itu, mulai aja dulu. Dan sekarang banyak istilah-istilah yang mungkin bisa kita jadikan pom bensin misalnya, mulai dari nol, Pak. Mulai dari nol. Gak usah takut, pom bensin aja mulai dari nol, dia kan. Mulai dari nol. Jadi karena kita merasakan itu. Kalau dihitung-hitung dulu, antara modal dan kemauan itu lebih besar kemauan. Modal kita udah ludes. Kalau cerita saya itu tadi kan, kita udah siapin uang tabungan untuk bisnis pasca kita resign gitu kan, dari pekerjaan kita sebelumnya. Taunya Allah berkendalai, uang yang kita siapkan untuk berbisnis itu hilang, raib. Jadi Masya Allah, itu memang kita bilang mulai dari nol. Pom bensin ini ya. Kita nggak jual bensin, kita jual kopi. Kita jual kopi. Modal dan kemauan itu persentasenya lebih besar kemauan. Dan kita harus yakin, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bukan di mana ada kemauan, di situ ada modal, kan benar. Betul. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan itu terbukti. Bahkan kalau kita lihat
ada kuasa Allah itu banyak dalam Al-Quran itu banyak. Kalau kita mau belajar ya, banyak sekali Allah tuh berikan kita petunjuk bahwa ikhtiar kita yang diperlukan. Jangan takut untuk memulai, jangan hanya memikirkan bahwa kalau mau usaha itu harus siap modal dulu. Ada modal uang. Ya, orang sekarang kalau berbicara modal kan lebih finansial ya. Finansial betul kan. Apa bedanya dengan, mohon maaf nih, ada misalnya orang TKI keluar, hilang dia punya modal banyak, tapi sampai di sini dia tidak punya ide, dia tidak punya skill di sini, akhirnya modalnya hanya untuk diberikan barang-barang yang untuk kebutuhan sehari-hari, habis modal nggak ada usaha. Iya, itu kan ada modal, tapi tidak ada skill, tidak ada ide, habis juga. Jadi modal itu, modal finansial perlu, tapi jangan jadikan itu sebagai kendala di awal. Memulai, jadi dengan ide-ide kita, kemudian ada kemauan dan mulai dari apa yang bisa kita lakukan saja. Contoh dulu karena kita tidak bisa untuk menyewa ruko karena harganya mahal, kita mulai dengan apa yang ada. Ada garasi rumah, garasi pun jadi, dalam komplek pun jadi. Karena kita banyak yang pesimis pada waktu itu. Ini di dalam komplek ada orang yang mau datang sini, ada. Bahkan sekarang teknologi luar biasa, nggak perlu punya ruko, cukup online. Banyak media gratis, dia media jual beli ini gratis, Instagram gratis, Facebook gratis, semua banyak sekali. Jadi manfaatkan yang gratis ini dulu, selama ada kemauan, ada ide dan skill pastinya ya, dan kita mencintai, intinya lagi mencintai itu apa yang menjadi pekerjaan kita mencintai dan fokus. Setelah itu ada fokus, kalau bahasanya guru ngaji telah istiqomah, dan insya Allah orang-orang yang istiqomah itu sukses. Karena istiqomah, kalau angkat guru ngaji telah dia berat, istiqomah ini lamun dia ringan itu istirahat. Nah, ada kepanjangan istiqomah si lain Malik nih. Istiqomah ikatan suami takut istri ketika di rumah. Dia udah takut itu saya gitu nasmina. Itu termasuk ini. Padahal Anda istiqomah ya. Jadi bukan ikatan suami takut istri ketika di rumah ya. Bukan. Ini istiqomah yang fokus. Oke, sangat luar biasa. Ini batur-batur si Bajang, si muda. Tagline tadi yang saya ambil itu dari sebuah iklan. Mulai aja dulu. Perkara yang lain cuekin. Yang penting mau memulai. Karena modal yang terbesar yang kita miliki adalah semangat. Jadi bukan yang berupa finansial sebenarnya. Seberapapun besar finansial kita, tapi kalau semangat tidak ada, percuma. Itu juga akan memulai dari nol, kata pom bensin ya. Jadi sangat luar biasa. Hari ini kita belajar tentang inspirasi memulai sebuah bisnis. Awal mulai ya banyak cibiran, ya wajar. Pengusaha yang baru mulai terlangsung sukses mungkin hanya sedikit saja. Pengusaha yang sukses pernah gagal, itu wajar. Nah, mungkin ini cerita yang bisa kita bagi. Mungkin ke depan kita akan cari-cari lagi batur-batur si memiliki menjadi inspirasi buat teman-teman di sekitar kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Om atas sangat luar biasa kopinya. Membahasan tahun jangan ditemeli kan, saking baiknya, saking nikmatnya. Nah, itu yang bisa kesan yang bisa saya berikan pada hari ini di tempat Seko ini ya, Seruni Coffee. Demikian yang bisa kita bahas, kita sampaikan. Semoga sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil motivasi dari bincang-bincang saya siang hari ini bersama Om Iwan yang ada di sini. Oke, sekali lagi terima kasih atas semuanya. Luar biasa, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.